Kenapa sih masuk Katolik itu lama? Halo, saya Marciana Nesi, mahasiswi pendidikan keagamaan Katolik. Yuk kita bahas bersama. Pernah nggak kamu ditanya teman, kamu masuk Katolik kapan? Terus kamu jawab, masih proses. Dan mereka langsung bilang, loh kok lama banget, ribet amat sih? Nah, kalau kamu pernah mengalami itu, atau kamu sendiri yang penasaran, video ini untuk kamu. Karena ternyata proses itu bukan ribet, ada maknanya yang sangat mendalam. Prakatekumenat sama dengan tahap kenalan. Jadi, proses masuk Katolik itu ada tahapannya. Yang pertama disebut prakatekumenat. Di tahap ini, kamu baru mulai kenalan sama iman Katolik. Mau tanya apa saja boleh, belum ada komitmen penuh. Iya, memang belum. Kalau mau dianalogikan, ini seperti PDKT. Masih saling mengenal, masih boleh maju mundur, tapi perasaannya mulai tumbuh. Dasar dari tahap ini ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 1229, bahwa masuk ke dalam iman harus melalui perjalanan, bukan sekedar keputusan sedetik. Katekumenat sama dengan pendalaman iman. Setelah kenalan, masuk ke tahap berikutnya, katekumenat. Di sini kamu sudah mulai serius belajar iman secara mendalam tentang Alkitab, sakramen, doa, dan cara hidup Katolik. Pelan-pelan kamu mulai menjalani hidup seperti seorang Katolik. Analoginya seperti hubungan yang sudah berkomitmen. Sudah bukan sekedar suka-sukaan, ini serius, ini nyata. Dasar tahap ini ada di KGK 1230 dan di RCIA, Panduan Resmi Gereja untuk mereka yang sedang dalam perjalanan iman. Nah, sekarang pertanyaan intinya nih, kenapa harus lama? Kenapa tidak langsung saja? Dalam Alkitab, Yesus berkata kepada muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka." Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perhatikan urutannya. Ajar dulu baru baptis, bukan terbalik. Artinya, gereja sejak awal memang dirancang untuk mendampingi, bukan hanya sekedar meresmikan. Dan coba pikir pakai analogi sehari-hari. Seperti sekolah. Kamu tidak bisa langsung lulus hari pertama masuk kan? Ada proses belajar, ujian, naik kelas. Ini bukan menyiksa, itu membentuk kamu. Lalu pernikahan. Kalau kamu mau menikah, kamu tidak langsung nikah sama orang yang baru 2 hari kamu kenal kan? Ada masa pacaran, ada pengenalan, ada persiapan. Karena ini komitmen seumur hidup. Lalu ada analogi rumah. Kalau mau bangun rumah yang kuat, kamu tidak langsung pasang atap. Pondasi dulu, kuat dulu, baru bangunannya naik. Iman itu sama persis prosesnya, bukan penghalang. Proses itu adalah bagian dari imannya sendiri. Tapi ya, jujur saja, setiap hal pasti ada 2 sisi. Kita bahas dengan adil. Sisi pro, kenapa proses ini bagus? Pertama, iman jadi matang. Kamu tidak hanya tahu nama sakramen, tapi kamu benar-benar mengerti dan menghidupinya. Lalu tidak ikut-ikutan.
Keputusanmu bukan karena pasangan, keluarga, atau tekanan sosial. Itu merupakan pilihanmu sendiri, kamu sadar, bebas, dan tulus. Lalu pada sisi kontra, yang sering dikeluhkan, pertama, terasa lama. Apalagi kalau sudah semangat nih, tapi harus menunggu sampai pasca. Itu bisa bikin frustasi sih. Keduanya terasa kurang fleksibel. Ada yang merasa jadwal katekesnya terlalu padat atau kurang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Tapi justru disinilah gereja perlu terus berkembang dan bukan mengubah prosesnya, tapi cara mendampinginya yang harus semakin manusiawi. Gereja menyambut bukan mempersulit. Dan di sini penting untuk dipahami, gereja tidak bermaksud mempersulit siapapun. Paus Fransiskus sendiri berulang kali menekankan bahwa gereja harus menjadi rumah terbuka yang menyambut, mendampingi, dan menemani setiap orang dalam perjalanan imannya. Gereja bukan birokrasi, gereja adalah komunitas, dan proses ini adalah cara gereja bilang, kami serius menyambutmu, kami mau menemanimu benar-benar dalam perjalanan imanmu. Jadi kesimpulannya, jawabannya sederhana. Masuk Katolik memang butuh waktu. Tapi ini bukan soal cepat atau lama, ini soal kesiapan. Karena masuk Katolik bukan hanya pindah agama di KTP. Ini adalah keputusan untuk memulai hidup baru dengan iman yang sadar, yang tumbuh, yang hidup, dan setiap langkah prosesnya adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Nah, sekarang giliran kamu yang jawab nih. Menurut kamu, lebih penting cepat atau siap? Teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dan kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan share supaya semakin banyak orang yang tahu. Terima kasih sudah menyimak video ini dan belajar bersama. Sampai jumpa. Behind the Scene.